modal di sekolah kita di salah satu nanti saya potong itu pastinya. Jadi di sekolah kita itu ada banyak modal sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kehebatan kita sebagai sebuah lembaga sekolah ya. Jadi kalau di dalam CGP itu ada beberapa mata pelajaran mengenai modal ini, yaitu modal manusia, yaitu berbentuk manusia. Kita punya modal beberapa guru yang sudah sertifikasi, dan kesemuanya pun di antara guru itu adalah sudah S1 atau sarjana sesuai dengan mata pengampu masing-masing ya. Kemudian untuk sosial kita ada Perserikatan Muhammadiyah, di situ ada jaringan-jaringan dengan ormas juga ada. Kemudian untuk fisik kita ada bangunan dan sarpras yang cukup memadai dan lengkap. Untuk alam dari universitas kita cukup juga dan memiliki beberapa lingkungan sosial, lingkungan alam yang cukup bagus ini. Jadi termasuk jauh dari keramaian, jauh dari pusat perdagangan, dan jauh dari keramaian dalam arti keramaian kota. Kita ada di desa yang seharusnya ini menjadi lingkungan yang baik untuk pendidikan. Kemudian finansial kita ada pembangkit utama yaitu Muhammadiyah selaku penopang dana kegiatan kita, ditambah dengan bantuan dana-dana dari BOS atau BOS atau dana lainnya. Kemudian modal politik yaitu kita memiliki lurah dari desa ini yang atau Pak kepala desa yang luar biasa yang mendukung kegiatan sekolah kita, termasuk seperti pernah kita mendapatkan kemudahan dalam masuk wahana permainan atau wahana renang. Jadi kita anak-anak kita itu bisa ke sana tanpa membayar. Itu bagian daripada modal politik. Modal agama kita kebetulan dan budaya kebetulan kita itu kan berbasis agama Islam, jadi modal inilah yang bisa kita laksanakan untuk memajukan sekolah kita. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari 7 komponen modal itu kita semuanya ada. Nah, yang menentukan itu ternyata adalah bukan hanya itu. Justru dengan adanya itu ada beberapa unsur yang paling penting, yaitu modal manusianya, yaitu manusia yang memiliki kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan di mana dia bisa melakukan pendekatan ke basic aset atau ke basic sumber daya alam yang kita punya. Jadi kalau kita katakan misalkan ya sekolah kita itu muridnya tidak ada atau berkurang, itu kalau saya baca dari pemahaman ini sebenarnya bukan terletak pada modal sosial, fisik, alam, keuangan yang lemah, tetapi modal manusia kita sendiri yang atau masih berproses untuk mengembangkan sekolah kita. Jadi menurut pemahaman dari pengelolaan aset ini adalah kita perlu untuk berpikir secara positif atau berpikir secara baik dengan apa yang ada kita miliki. Jadi misalkan ada beberapa kasus kita itu beberapa hal yang cukup harus kita ubah, artinya dalam arti perlu kita majukan semua tentang sarpras. Kita contohkan perpustakaan, ini yang perlu kita dayakan siswa supaya lebih sering masuk perpustakaan, membaca buku dan lebih pada aktivitas yang menambah pengetahuan non KPM. Dalam arti non KPM itu karena bukunya itu adalah buku tidak hanya akad tetapi juga non yang bisa. Jadi Bapak Ibu, Bu Ika, Bu Pak Sodikin dan Pak Deni dan lain sebagainya yang belum ada di sini juga termasuk dari siswa kita, Nino dan Silvi. Jadi kita itu perlu berpikir baik. Baik itu jangan sampai apa yang sudah kita ada itu semakin parah karena kita berpikir negatif. Jadi ketika kita itu misalkan gini ya, ada berapa kasus jam kosong. Jam kosong itu kan sering ya kita guru itu ada jam kosong ya. Kita berpikirnya baik itu adalah
bahwa anak itu kan anak kita sendiri, murid sendiri. Jadi ternyata kan ada ruang perpus yang kosong atau lab IPA. Kita anak-anak itu kita antarkan ke lab IPA atau lab komputer atau perpustakaan. Jadi di sana mereka diajak untuk membaca buku. Itu namanya solusi dari permasalahan yang kita ada. Jadi semuanya itu ada masalah. Kalau bikin di sekolah negeri, sekolah swasta, saya kira semua masalah ada. Dan tidak mungkin semuanya itu masalah tidak selesai kalau kita itu semakin memperparah cara berpikir kita. Jadi kalau ada jam kosong ya kita berpikirnya jangan mengatakan biarkan mereka itu kosong, belum izin gitu. Nah, kita berpikirnya meskipun tidak ada tugas, kita ajak anak kita atau murid kita itu ke perpustakaan untuk baca buku atau membuat gambar-gambar yang mungkin anak sukai. Itu semua harus kita mulai dari kita sendiri supaya apa yang kita laksanakan sebagai tugas negara ini, jadi ini tugas negara ya, tugas negara, tugas agama ya samanya, itu bisa lebih bermanfaat untuk murid kita. Jadi dalam arti bahwa modal-modal yang kita miliki itu adalah modal bagaimana kita memberdayakan potensi kita, termasuk yang sekarang itu modal medsos, modal WA, modal Instagram, itu banyak sekali peluang-peluang untuk kita sekolah maju. Tapi tadi kembali itu pada modal manusia, dan manusia ini ternyata juga masih kurang, karena bukan hanya orang tapi juga orang yang berkomunitas, bersepakat dalam sebuah komunitas bersama untuk masukkan sekolah. Kalau satu dua orang maju tidak bisa, karena itu tidak termasuk dalam arti manusia secara utuh. Jadi ada satu dua orang guru yang misalkan tidak setuju, ya ini tidak berjalan karena harus itu semua. Misalkan ada program ini, ada program kegiatan yang memanfaatkan perpustakaan, itu terutama yang kepala perpusnya atau tim-tim yang mengampu materi literasi itu lebih memperhatikan. Jadi di situ ada semacam konsensus atau kesepakatan bersama bagaimana apa yang kita punya itu bisa kita budayakan. Monggo silakan adik atau bapak ibu yang berdiri. Silakan ya Pak Dwi, Bika, Ngamun Bika dan Pak Joni, Pak Dwi ya. Jadi memang kegiatan yang kita miliki di sekolah ini itu kan sebenarnya kan bukan salah siapa-siapa ya. Tapi ini sebagai rumah kita bersama, bahwa ternyata kita itu punya mobil Innova atasnya. Innova kita itu, tapi kita nggak bisa menggunakan mobil itu, kan percuma ya kan. Mobilnya mobil mobil yang tingkat-tingkat bagus itu loh, yang ditumpaki atau dinaiki itu nyaman, mobil yang listrik misalkan. Tapi kalau kita sejauhnya tidak semuanya tidak kompak, maka tidak bisa jalan karena butuh kebersamaan. Dan kita ada kelemahan, yaitu kelemahan yang harus kita sadari. Untuk bertemu itu kita kesulitan karena waktu yang kita gunakan untuk di sekolah luar, ada jam tambahan yang mungkin kita butuhkan, dan itu ternyata cukup menguras energi karena beberapa waktu ketepatan kita butuh dan kita perlu banyak orang kumpul bersama. Ternyata ada beberapa rekan, ada beberapa sejawat yang masih bertugas di luar. Tidak apa-apa, semuanya harus kita berpikir positif ya. Dalam arti positif itu apa yang ada dan kita kembangkan. Jadi tidak ada satupun orang itu berhasil kalau tidak berpikir positif, dalam berbaik sangka. Berbaik sangka itu kita lihat potensi apa yang ada, kita dayakan. Karena apa? Karena tadi itu menurut kita kan kita lihat semua guru kan sudah sarjana semua dan mereka sudah tahu apa yang salah bagi tugas mereka dan apa yang benar bagi tugas mereka, sehingga mereka bagaimana itu mereka sudah tahu. Dan ini adalah betul-betul yang sudah kita miliki ya. Dan banyak sekali yang kita sampaikan, yang kita miliki di sekolah ini yang ternyata cukup bangga kita. Kemudian selain ini Pak Ibu Guru, saya tolong nanti untuk membuat semacam list atau daftar modal atau aset kita yang bisa kita budayakan. Nanti saya buatkan list itu, Pak Ibu mengisi listnya yang menurut Pak Ibu adalah penting untuk dimanfaatkan. List itu, daftar sumber daya itu yang bisa kita gunakan
dan juga bisa kita laksanakan. Juga nanti untuk ini juga sama, nanti ada beberapa yang harus ditulis diisi ya, usulan bagaimana apa yang ingin kita bentuk dalam ruang kelas kita. Kemarin Pak Bu sudah mengundang beberapa anak untuk beberapa tugas ya, untuk membuat gambaran kelas ini yang ingin saya sukai apa, itu ada nanti ada semacam hiasan apa dan apa yang kita usulkan ya, supaya kalian lebih senang di kelas, jangan sampai sedikit pulang itu nanti tidak berarti tidak tetap di sekolah itu ya. Itu harus dibentuk dari awal supaya nanti di sekolah jenjang SMA itu kalau sudah menjadi pribadi yang mampu memilah-milah ini kelas ini saya sukai, ini tidak, itu kita ubah supaya disukai. Ya, demikian saya kira ya Pak Doni.